Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, topik pembahasan hari ini yaitu membahas tentang pemrosesan transaksi berbasis komputer. Oke, untuk capaian pembelajaran untuk materi ini adalah yang pertama, mahasiswa setelah belajar ini, rekan-rekan mahasiswa harus mampu memahami dan mampu menjelaskan transaksi-transaksi akuntansi yang berbasis komputer. Kemudian yang kedua, rekan-rekan mahasiswa harus mampu mengidentifikasi pemrosesan data akuntansi dengan komputer. Oke, subbab materi dari topik ini yaitu pemrosesan transaksi berbasis komputer. Kita akan membahas 18 subbab atau submateri. Wow, banyak ya. Oke, langsung saja kita ke submateri yang pertama, yaitu tentang 3 tahap operasional sistem informasi. Jadi, ada 3 tahap operasional sistem informasi. Yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian pemrosesan data, dan yang ketiga adalah manajemen basis data. Atau basis data di sini maksudnya adalah database. Oke, yang kita mulai di tahap pertama yaitu pengumpulan data. Jadi, pengumpulan data ini adalah tahap operasional pertama dalam sistem informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data kegiatan yang masuk ke dalam sistem itu harus valid, kemudian harus lengkap dan bebas dari kesalahan. Nah, ada 2 aturan yang menentukan dalam desain prosedur pengumpulan data, yaitu data harus relevansi dan efisien ya. Relevansi yaitu pekerjaan dasar desainer sistem informasi adalah menentukan apa saja yang relevan dan tidak relevan. Nah, apa sih itu relevan? Relevan itu kan artinya penting ya atau terkait ya. Atau relevan di sini artinya adalah sistem informasi ini dapat menganalisis kebutuhan pengguna sistem informasi. Oke, yang kedua adalah efisien. Maksudnya adalah prosedur pengumpulan data yang efisien didesain untuk mengumpulkan data hanya sekali saja. Oke, masuk ke tahap yang kedua adalah tahap pemrosesan data. Nah, tahap pemrosesan data, jadi gini, data yang sudah terkumpul biasanya membutuhkan pemrosesan agar dapat menghasilkan informasi. Nah, pemrosesan ini dimulai dari yang prosesnya simple sampai hingga yang rumit. Contohnya adalah meliputi algoritma matematika. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah urutan logis pengambilan keputusan ya untuk pemecahan masalah. Jadi contohnya meliputi algoritma matematika atau seperti model pemrograman linier yang digunakan untuk aplikasi penjadwalan produksi, kemudian berbagai teknik statistik untuk perkiraan penjualan, dan prosedur pencatatan serta pembuatan ikhtisar yang digunakan dalam aplikasi akuntansi. Oke. Kemudian yang tahap ketiga adalah manajemen basis data. Nah, maksudnya basis data itu artinya sama aja dengan database ya. Jadi database atau basis data ini bisa diartikan sebagai lemari penyimpanan ya. Tapi dalam berbentuk file. Jadi basis database adalah lemari penyimpanan fisik data keuangan dan keuangan. Nah, apapun bentuk fisik itu ya dari database ya, isinya adalah dapat disajikan dalam hierarki yang logis. Nah, berbagai tingkatan hierarki itu yaitu terdiri dari atribut, record, dan file. Oke, ini saya gambarkan yang dimaksud dengan atribut, record, dan file. Kita ibaratkan ada file piutang usaha. Nah, file piutang usaha itu kan biasanya isinya ada nomor rekening pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, saldo rekening, kemudian batas kredit pelanggan. Nah, ini semua disebut dengan atribut. Nah, atribut di sini akhirnya menghasilkan, disimpan menjadi sebuah dokumen piutang usaha. Nah, ini ada beberapa dokumen piutang usaha, kemudian disimpan dalam file yang dinamakan file piutang usaha. Oke, manajemen basis data atau database ini melibatkan 3 pekerjaan dasar, yaitu penyimpanan, kemudian penarikan, dan penghapusan. Penarikan di sini maksudnya adalah pekerjaan mencari dan mengekstraksi record yang ada dari database untuk diproses. Oke, pembuatan informasi adalah menyusun, kemudian mengatur dan memformat dan menyajikan informasi ke pengguna. Nah, informasi dapat berupa dokumen operasional seperti pesanan penjualan, kemudian laporan yang struktur, atau sebuah pesan dalam layar komputer.
apapun bentuk fisiknya ya. Jadi informasi yang berguna itu mempunyai karakteristiknya seperti apa yang dinyatakan dia sebagai informasi yang berguna, yaitu informasi itu harus relevan. Relevan itu artinya apa tadi? Harus penting ya, atau terkait, atau sistem informasi atau menganalisis kebutuhan pengguna, maksudnya relevan seperti itu. Kemudian dia harus tepat waktu. Kemudian tepat waktu artinya informasinya yang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian harus akurat, lengkap, dan ringkas. Oke, selain tadi, tiga tahap operasional tadi, ada yang dinamakan umpan balik atau feedback. Nah, feedback itu adalah suatu bentuk output yang dikirim kembali ke sistem sebagai sumber data. Nah, umpan balik ini bisa bersifat internal dan eksternal, dan digunakan untuk memulai atau mengubah proses. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya yang internal yaitu laporan status persediaan. Jadi, laporan status persediaan ini akan memperingatkan staf pengendali persediaan atau pengawas ya, atau pengontrol persediaan bahwa suatu barang persediaan telah mencapai ke tingkat minimum, artinya mau habis gitu ya. Nah, umpan baliknya dari informasi ini akan memulai proses pemesanan persediaan untuk mengisi kembali persediaan. Itu contoh dari yang internal. Nah, kalau yang eksternal adalah mengenai tingkat utang pelanggan yang tidak tertagih. Nah, ini dapat digunakan nanti untuk menyesuaikan kebijakan pemberian kredit perusahaan agar nanti utang pelanggan bisa tertagih dengan baik. Oke. Kemudian submateri yang kedua adalah ada dua jenis pemrosesan data, yaitu pemrosesan data terpusat dan pemrosesan data terdistribusi. Atau yang terpusat disebut CDP ya, CDP yaitu Centralized Data Processing. Kalau yang terdistribusi itu bisa disingkat DDP, yaitu Distribute Data Processing. Oke, kita masuk ke pemrosesan data terpusat ya. Di sini yang dimaksud dengan pemrosesan data terpusat adalah semua pemrosesan dilakukan oleh satu atau lebih komputer besar yang ditempatkan di sebuah lokasi pusat dan melayani pengguna di seluruh perusahaan. Nah, ini bisa dilihat, saya gambarkan di sini. Tanda panah yang putih ini artinya data, yang abu-abu artinya informasi, dan yang hitam artinya pemberian kembali. Kita lihat ke data, semua data itu tersentral di sini, terpusat di sumber daya layanan komputer. Baik itu pemasaran, keuangan, distribusi, akuntansi, dan produksi semua ada di ini ya, dikirim ke pusat sumber daya layanan komputer. Nah, kelompok data yang mengolah sumber daya komputer yang digunakan untuk melakukan pemrosesan rutin transaksi ini terdiri atas berbagai fungsi operasional. Fungsi apa saja? Yang pertama adalah sebagai pengendali data, kemudian sebagai konversi data, sebagai operasi komputer, dan sebagai perpustakaan data. Oke, yang kedua adalah pemrosesan data terdistribusi atau DDP. Ya, nah di sini kita nanti akan membahas apa kelemahan DDP dan apa kelebihan dari DDP. Oke, apa namanya pendahuluan tentang DDP dulu ya. Jadi selama bertahun-tahun ini skala ekonomi kan mendukung komputer yang besar dan canggih dengan pendekatan yang tadi, yaitu pendekatan pemrosesan terpusat. Nah, ada perkembangan baru-baru ini yaitu mengubah dalam sistem yang lebih kecil. Tadi kan terpusat itu kan besar ya dan canggih. Nah, di sini ada perkembangan baru yaitu mengubah dari jadi sistem yang lebih kecil tapi lebih canggih dan lebih murah ya gitu. Nah, itu yang disebut dengan DDP. Itu yang merupakan alternatif dari model terpusat, adalah konsep pemrosesan secara distribusi. Nah, DDP ini melibatkan pengaturan ulang fungsi layanan komputer menjadi unit pemrosesan informasi kecil atau IPU, ya, Information Processing Unit, yang didistribusikan ke pengguna akhir dan ditempatkan di bawah kendali mereka. Oke, tingkat sejauh mana layanan komputer didistribusikan akan berbeda-beda. Itu bergantung pada filosofi dan tujuan dari si pihak manajemen. Nah, IPU ini atau Information Processing Unit ini dapat didistribusikan berdasarkan fungsi bisnis, kemudian lokasi geografis, ataupun keduanya, baik itu fungsi bisnis ataupun lokasi geografis. Oke?
pemrosesan data distribusi ini atau DDP ini kelemahannya adalah yang pertama, hilangkan kendali ya, adalah salah satu kelemahan yang paling serius dalam DDP. Kemudian penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Terus yang ketiga adalah perusakan jejak audit, yaitu suka ada manipulasi ya. Kemudian pemisahan pekerjaan yang tidak memadai. Dan yang keempat adalah peningkatan potensi kesalahan pemrograman dan kurangnya standar. Kalau untuk keuntungannya adalah DDP ini berkaitan dengan keuntungannya itu biayanya lebih hemat. Kemudian peningkatan keputusan pengguna dan peningkatan efisiensi operasional. Oke, submateri yang ketiga kita akan membahas tentang evolusi model sistem akuntansi. Jadi evolusi dimulai dari yang model proses manual, kemudian ke model file datar, kemudian ke model REA, dan ke model yang ERP ya. Oke. Nah, kita mulai ke model proses manual ya. Proses manual ini maksudnya adalah sistem akuntansi yang paling tua atau yang paling tradisional. Nah, sistem manual ini terdiri dari kegiatan mencatat, pesanan, pengadaan bahan baku, produksi barang untuk dijual, pengiriman barang ke pelanggan. Nah, biasanya model ini juga meliputi pekerjaan fisik, yaitu yang mencatat ya, gitu. Tetapi sebenarnya ada baiknya juga. Jadi manual itu ya kita mencatat gitu seperti zaman dahulu ya. Jadi belum terkomputerisasi. Cuman ada baiknya juga nih kita mempelajari proses manual sebelum belajar menguasai sistem berbasis komputer ini atau SIA ini. Kenapa? Pertama adalah mempelajari sistem manual ini dapat membantu pembentukan hubungan yang penting antara mata kuliah SIA ini dengan mata kuliah akuntansi lainnya gitu. Oke, yang kedua, evolusi yang kedua yaitu model file datar atau file flat model. Ini maksudnya apa? Jadi model file datar ini menjelaskan sebuah lingkungan dengan file data yang saling tidak berhubungan dengan file lainnya. Jadi dia tidak terintegrasi ya. Jadi dia mempunyai aplikasi yang berdiri sendiri. Contoh misalnya ini akuntansi, dia punya aplikasi yang berdiri sendiri. Mereka tidak terintegrasi, lihat. Pemasaran mereka terpisah ya. Punya aplikasi yang berdiri sendiri. Misalnya perbaikan produk juga mempunyai aplikasi yang berdiri sendiri. Jadi tidak terintegrasi. Jadi setiap pengguna mempunyai file sendiri. Nah, ini akan kesulitan ketika banyak pengguna membutuhkan data yang sama untuk berbagai tujuan yang berbeda. Mereka harus mendapatkan rangkaian data yang terpisah untuk kemudian dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ibaratnya mereka kumpulkan dulu file akuntansi mana, file pemasaran mana, perbaikan produk mana gitu ya, baru nanti disatukan. Itu ibaratnya nggak praktis ya kalau dengan model file datar atau file flat model ini. Nah, ini ilustrasinya ya bisa dilihat ya. Ini ada bagian akuntansi, pemasaran, perbaikan produk. Dia mempunyai aplikasi yang berdiri sendiri. Bisa diperhatikan ini semua terpisah ya. Tidak terintegrasi atau tidak terhubung. Oke. Tadi ini sudah dijelaskan ya. Ini misal fungsi pemasaran, nanti apa saja. Misalnya berkaitan dengan data pelanggan, faktur penjualan, penerimaan kas ya. Kemudian fungsi pemasaran, data pelanggan, faktur penjualan, dan sistem penjadwalan perbaikan. Misalnya data pelanggan berorientasi histori, produk, dan jadwal perbaikan produk. Oke, tadi kan ada ibaratnya ada masalah ya, punya permasalahan dalam file datar ini karena mereka tidak terintegrasi, akan bermasalah di saat kita membutuhkan data yang sama ya, atau menyatukan data dari beberapa divisi gitu. Nah, perusahaan dapat mengatasi masalah tersebut, masalah file model datar ini dengan mengimplementasikan model basis data untuk manajemen data. Atau nanti kita sebut ini DBMS ya. Jadi, jika data perusahaan berada dalam lokasi terpusat, semua pengguna memiliki akses data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing. Nah, akses ke sumber daya data dikendalikan melalui sistem manajemen atau DBMS. DBMS ini singkatan dari Database Management System. Jadi DBMS itu adalah sebuah software ya. Itu adalah software khusus
yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang penggunanya memiliki hak untuk mengaksesnya. Nah, program dari pengguna akan mengirim permintaan data ke BMS, nah yang akan memvalidasi serta mengotorisasi akses ke basis data atau ke database dengan tingkat otoritas pengguna. Gitu. Jadi, ini bisa diilustrasikan seperti ini ya. Tadi kan ada bagian akuntansi, kemudian bagian pemasaran dan bagian layanan produk. Mereka kan punya aplikasinya sendiri ya. Nah, nanti ini akan disatukan oleh DBMS ini nih, Database Management System. Nah, nanti dikumpulkan menjadi satu database, itu isinya baik database tentang akuntansi, pemasaran atau layanan produk. Nah, di sini dengan DBMS inilah nanti yang bisa mengotorisasi, misalnya bagian akuntansi dia hanya bisa mengakses data-data pelanggan gitu ya, faktor penjualan atau penerimaan kas. Nah, kalau pemasaran ini misalnya hanya untuk bagian jadwal layanan produk. Jadi pemasaran ini nggak bisa ngambil data-data si akuntansi, walaupun sebenarnya ini dikumpulkan di dalam satu database bersama gitu ya. Tetapi juga punya ibaratnya mereka juga punya apa namanya ini hak akses ya. Jadi nggak semua, walaupun itu ditaruhkan di tempat yang sama, tetapi nggak semua pengguna mempunyai hak akses. Nah, itu bisa diizinkan atau ditolak. Nah, itulah apa namanya pekerjaan dari DPMS ini. Dia yang mengotorisasi, yaitu menerima atau menolak hak akses. Jadi jika pengguna meminta data yang tidak sesuai dengan hak aksesnya, permintaan itu akan ditolak oleh DBMS. Jelas bahwa prosedur perusahaan akan memberikan otoritas ke pengguna adalah masalah pengendalian yang penting untuk dipertimbangkan nanti oleh auditor. Oke, evolusi yang ketiga adalah dengan model REA. REA ini adalah singkatan dari Research, Event, dan Agent. Nah, REA ini adalah kerangka kerja akuntansi untuk pemodelan sumber daya atau research, kemudian kegiatan atau event, ya, dan pelaku atau agent. Oke. Nah, model REA ini mensyaratkan agar fenomena akuntansi dikarakteristikkan dalam cara yang konsisten dengan pengembangan berbagai tampilan untuk beberapa pengguna. Nah, model REA ini, ya, prosedur dan basis model REA ini distruksi di sekitar kegiatan, bukan pada pencatatan akuntansi seperti jurnal, buku besar, daftar akun, dan pembukuan berpasangan. Jadi gini, kita kan selama ini untuk menjadikan suatu laporan keuangan, kita harus jurnal dulu dong ya. Kita harus jurnal ke jurnal umum, buku besar gitu ya, mempelajari debit dan kredit. Nah, REA ini mendestrukturasi ini ya. Jadi dia merombak ini semua, jadi udah nggak berdasarkan itu lagi, tapi dia berdasarkan kegiatan. Ya, jadi berdasarkan dari REA tadi, Research, Event, dan Agent. Nah, dengan model REA ini bisa juga membuat laporan keuangan gitu. Jadi perusahaan membuat laporan keuangan langsung dari data kegiatan. Jadi misalnya nih akuntansi klasik yang kita pelajari ini kan ya, biasanya kita meletakkan debit kredit gitu kan ya. Laporan apa untuk ke apa namanya ledgernya gitu. Nah, kalau untuk akuntansi ya itu tidak menggunakan debit kredit seperti ini lagi, tapi dia sudah berdasarkan per peristiwa ya atau per kejadian. Jadi misalnya tabel pelanggan atas nama John. Nah, langsung dikasih tahu apa namanya tanggal berapa, nomor faktornya yang terjual berapa. Ini langsung nih langsung kayak ini langsung ibaratnya terintegrasi dengan persediaan gitu. Jadi nggak debit kredit, tapi ini bisa menghasilkan laporan keuangan gitu. Nah, yang berikutnya, evolusi yang keempat adalah sistem ERP. Nah, sistem ERP ini artinya adalah Enterprise Resource Planning. Ini adalah seperangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis ya. Jadi ERP ini ya, ini bisa semuanya ya. Bisa distribusi, sales gitu semuanya ya. Jadi ERP ini adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka seperti pengelolaan keuangan, pengadaan,
produksi, proyek, SDM, dan lain-lain. Nah, sistem inilah dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi yang real time dan akurat, sehingga nanti dapat membuat keputusan bisnis yang baik berdasarkan data yang dihasilkan. Dengan mengumpulkan data transaksi bersama dari berbagai sumber, sistem ERP mencegah duplikasi data dengan memberikan integritas data. Oke, jadi semua ERP adalah produk komersial. Nah, para pemimpinnya dari pasarnya adalah SAP, Oracle ya, dan lain-lain. Nah, ERP ini, paket penanti ERP ini dijual ke perusahaan yang menjadi klien dalam bentuk modul-modul yang mendukung berbagai proses standar. Nah, beberapa model ERP yang umum ditemui adalah model ERP, manajemen aktiva, akuntansi keuangan, sumber daya manusia, solusi khusus industri, kemudian pemeliharaan pabrik, perencanaan produksi, manajemen kualitas, penjualan dan distribusi, kemudian manajemen persediaan. Oke, kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu peran akuntan dalam SIA. Oke, dalam peran akuntan, dalam penerapan sistem informasi akuntansi, akuntan tentu saja memiliki peran yang strategis ya. Jadi peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi tersebut jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena kekosongan peran konsultan bisa berakibat fatal nih dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Nah, peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi ini secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu akuntan sebagai user atau sebagai pengguna, kemudian sebagai designer, dan akuntan sebagai auditor sistem. Oke, akuntan sebagai pengguna atau user ya. Di sini partisipan akuntan dalam pengembangan sistem haruslah secara aktif. Jadi akuntan itu harus aktif, bukan pasif. Nah, penyebab utama biasanya kesalahan desain nih. Jadi sudah mendesain sistem informasi ternyata nggak bagus ya, akhirnya tidak terpakai, kan itu sayang ya, karena sudah mengeluarkan biaya ya. Nah, penyebab utamanya kenapa terjadi kesalahan desain ini adalah atau mengakibatkan kegagalan sistem adalah akibat dari tidak adanya keterlibatan pengguna. Pengguna itu yaitu si akuntan itu ya, atau si user itu. Jadi akuntan sebagai pengguna di sini atau user dalam kebanyakan perusahaan, fungsi akuntansi adalah pengguna layanan komputer terbanyak. Nah, akuntan harus menyediakan gambaran yang jelas mengenai berbagai kebutuhan mereka pada ahli yang mendesain sistem mereka. Nah, contohnya di sini adalah akuntan harus menspesifikasi sebagai aturan atau teknik akuntansi yang akan digunakan, kemudian persyaratan pengendalian internal, dan algoritma khusus seperti untuk model depresiasi. Oke. Kemudian yang kedua adalah akuntan sebagai desainer. Jadi salah satu faktor keberhasilan atau kesuksesan dalam perancangan suatu sistem informasi adalah dengan melibatkan pemakai sistem tersebut. Nah, akuntan sebagai desainer ini harus dilibatkan dalam perencanaan sistem karena akuntan mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip pengauditan, teknik-teknik sistem informasi, dan metode pengembangan sistem. Upaya perencanaan sistem merupakan kolaborasi antara akuntan dan spesialis sistem atau si perancang ini, si yang membuat sistem informasi ini gitu. Jadi akuntan bertanggung jawab untuk sistem konseptualnya, sedangkan si spesialis sistem bertanggung jawab untuk sistem fisiknya, seperti pembuatan program baik itu dalam tampilan program maupun laporan yang dihasilkan. Oke, yang ketiga adalah akuntan sebagai auditor sistem. Nah, hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah berupa informasi laporan keuangan. Nah, informasi di laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi itu harus sesuai dengan kualitas suatu informasi. Salah satunya adalah ketersediaan bukti fisik data dalam sistem informasi akuntansi tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan. Nah, di sini auditor itu sekarang tidak harus dituntut untuk tidak hanya sebagai auditor saja, tetapi dia juga harus bisa sebagai assurance dan sebagai pengembang sistem dan sebagai efisien atau efektivitas sistem.
Jadi tidak hanya sebagai auditor doang ya. Nah, kalau auditor itu kan dia yang melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan ya. Nah, tapi juga harus sebagai assurance. Assurance di sini artinya baik auditor internal maupun auditor eksternal atau si public accountant itu melakukan pengauditan SIA untuk menyediakan kepastian atau assurance ya mengenai informasi yang terkandung pada laporan keuangan tersebut. Kemudian auditor juga harus bisa mengefisiensi dan mengefektivitaskan sistem. Nah, akuntan sebagai auditor harus bisa menguji program yang sedang berjalan, menilai apakah ini efisiensi dan efektivitas, dan berpartisipasi dalam proses pengembangannya. Kemudian pengembangan sistem. Jadi auditor di sini juga sebagai pengembang sistem, yaitu agar tujuannya adalah dapat terlaksana dengan baik. Jadi auditor harus memiliki pengetahuan teknik pengembangan sistem, pengendalian dan teknologi informasi yang digunakan serta perancangan dan pengoperasian SIA tersebut. Oke, dampak IT terhadap SIA adalah yang pertama pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan tingkat keakuratannya yang lebih tinggi dalam perhitungan laba. Kemudian yang kedua adalah biaya pemrosesan transaksi yang lebih mudah dan menghasilkan laporan yang lebih tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan data yang lebih simpel dan mudah diakses pada saat dibutuhkan. Yang keempat, banyaknya alternatif untuk menginput data dan menyajikan informasi. Yang kelima, peningkatan produktivitas manajer dan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengambil keputusan. Oke, submateri yang keenam yaitu tentang konsep jaringan ya. Konsep jaringan di sini yaitu jaringan penting karena banyak perusahaan yang terpisah secara lokasi dan perlu mentransmisikan data secara tepat dan andal. Kemudian yang kedua penting karena teknologi komunikasi data telah canggih, ya semakin canggih dan semakin murah. Oke, yang ketujuh yaitu tipe arsitektur jaringan. Jadi ada 3 tipe di sini yang kita bahas yaitu dengan WAN ya. WAN ini singkatan dari Wide Area Network. Kemudian yang kedua dengan LAN, yaitu Local Area Network. Nah, nanti WAN ini ya terbagi lagi menjadi Centralized WAN dan Distributed WAN. Oke, yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Kemudian yang ketiga adalah Client atau Server Network. Oke, kita membahas yang pertama WAN ya, Wide Area Network itu terbagi menjadi 2. Tadi kan sentral dan distributed ya, distribusi ya, sentral dan distribusi. Nah, sekarang kita bahas tentang yang sentral. Nah, maksudnya sentral ini adalah semua aplikasi dipusatkan di satu area geografis. Nah, sebelum masuk ke ini ke WAN dan LAN ya. Kalau WAN itu artinya adalah ini jaringannya besar ya. Jadi jaringan WAN itu memberikan layanan yang luas. Ini cakupannya nggak cuma wilayah aja, tapi bisa sampai satu negara. Itu maksud jaringan WAN. Nah, tadi jaringan WAN itu terbagi menjadi 2, yaitu sentral dan distribusi. Nah, kalau yang sentral ini berarti semua aplikasi dipusatkan di satu area geografis. Nah, manfaatnya dengan sentral ini adalah sebuah prosesor yang canggih dapat menangani sejumlah besar transaksi dan memproses berbagai aplikasi. Dengan fasilitas yang terpusat, maka pengendalian menjadi lebih baik. Kemudian kelemahannya adalah jaringan menjadi kurang fleksibel. Ya, jaringan menjadi lebih rentan terhadap bencana alam, ya, karena kan dia luas ya areanya. Kemudian memerlukan software yang kompleks dan mahal untuk mengelola data di seluruh jaringan untuk memberikan penugasan. Selain itu, kelemahannya adalah dia tidak responsif terhadap kebutuhan pengguna di berbagai remote area. Nah, Central WAN ini cocok diterapkan pada bank dengan banyak ATM dan cabang. Kemudian bisa juga motel dan bisa juga diterapkan untuk reservasi pesawat terbang. Kemudian yang WAN tetapi dengan model distribusi ya, ini komputer ini maksudnya distribusi komputer yang berfungsi penuh digabungkan menjadi satu jaringan. Nah, manfaatnya adalah dia lebih responsif terhadap keberagaman kebutuhan pengguna sistem.
Nah, kegagalan satu komputer tidak akan mengganggu kinerja jaringan. Jadi mudah jika ingin mengganti atau menambah komputer baru. Nah, fasilitas jaringan dapat dimanfaatkan secara efisien. Distribusi WAN ini cocok diterapkan untuk perusahaan dengan struktur organisasi desentralisasi, dengan diverifikasi operasi dan kelompok pengguna dan fungsi-fungsi yang tercluster di banyak lokasi. Ya, contohnya adalah perusahaan pabrikasi yang memproduksi multi produk dan perusahaan yang melayani berbagai macam jasa. Nah, distribusi WAN ini juga punya kelemahan, yaitu sulit dalam pengendalian. Ya, terus yang kedua adalah setiap lokasi perlu menetapkan level pengendali sendiri-sendiri, kemudian kesulitan dalam mengkoordinasi sistem komputasi yang independen, dan ada kalanya tidak kompatibel. Kompatibilitas antara hardware dan operating system dapat menjadi kendala dalam transfer data. Oke, yang kedua adalah LAN ya. Untuk LAN ini sering kita jumpai. Kalau untuk LAN ini ibaratnya dia areanya tuh kecil. Kalau tadi kan WAN itu areanya luas ya, bisa mencapai satu negara. Tetapi kalau LAN ini dia kecil karena dia paling areanya kantor atau gedung ya, kampus gitu ya, ataupun warnet. Nah, gitu. Biasanya LAN itu contohnya seperti ini ya. Ini ada beberapa komputer ya kan ya. Komputer ini bisa menggunakan satu printer yang sama gitu. Itu maksudnya LAN, cakupannya lebih kecil. Jadi jenisnya adalah peer-to-peer network. Jadi setiap workstation berfungsi sebagai client dan server. Tidak ada dedicated server. Dan server network dengan server yang menangani ratusan workstation lebih sulit diimplementasikan tetapi relatif lebih aman bagi pengguna. Contohnya adalah file server, database server, kemudian print server, communication server, dan transaksi processing server. Nah, manfaat LAN adalah memudahkan pengguna dalam berbagi sumber daya teknologi informasi, kemudian memudahkan komunikasi antar karyawan dan manajer yang cukup fleksibel, lebih murah dibandingkan sistem standalone, kemudian dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan memudahkan akses terhadap layanan sistem. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur jaringan dengan tipe client atau server network. Nah, ini adalah model logika komputasi yang memproses aplikasi dalam jaringan lokal ya. Jadi dalam model ini pemrosesan dipisahkan antara workstation. Workstation ini artinya client ya dan server. Nah, pemrosesan aplikasi secara optimal dialokasikan ke sumber daya jaringan yang dapat menangani proses dengan lebih efisien. Nah, apakah itu client, server, atau client dan server? Oke. Kemudian yang 8 kita membahas tentang topologi jaringan. Nah, topologi apa sih topologi ya? Topologi jaringan ini adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain bisa dengan menggunakan kabel maupun dengan tanpa kabel ya. Di sini ada 4 tipe ya, bisa dengan star, bisa juga dengan ring, dan bisa dengan bus atau dengan hybrid. Oke, topologi jaringan yang pertama adalah dengan star configuration. Nah, star configuration di sini bisa dilihat ya seperti bintang ya di gambarnya ya. Jadi topologi jaringan dengan star configuration. Nah, semua workstation dihubungkan dengan server jaringan terpusat. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Yang kedua adalah topologi dengan ring configuration. Ya, ring configuration yaitu adalah sebuah jaringan workstation yang tertutup. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin ini merupakan sebuah topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card
ya, yang tadi LAN card, agar masing-masing komputer terkoneksi. Kemudian yang ketiga adalah dengan tipe bus configuration. Nah, dengan bus configuration ini setiap workstation independen sehingga kerusakan pada salah satu komputer tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Nah, topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel coaxial. Maksudnya kabel coaxial ini artinya adalah kabel sepaksi ya atau sesumbu. Ini adalah maksudnya sarana penyalur yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kemudian yang keempat yaitu topologi jaringan dalam bentuk hybrid. Nah, ini adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan yang baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Oke, kemudian yang ke-9 kita bahas tentang sistem data dan pemrosesan skala enterprise. Jadi ada dua, yaitu dengan OLTP, Online Transaction Processing, kedua dengan Data Mart dan Data Warehouse. OLTP ya atau Online Transaction Processing ya. Ini pada saat transaksi direkam sebagai input. Saat itu juga bagian database yang terkait diupdate secara real time ya, karena di online ya. OLTP, Enterprise Resource Planning atau ERP ya, OLTP ERP ini mengotomatisasi aplikasi keuangan dan akuntansi, kemudian sumber daya manusia, distribusi, dan produksi. Oke, sebelum modul ini diterapkan, perusahaan harus memodifikasi proses bisnis agar proses bisnis tersebut sesuai dengan aplikasi ERP. Jadi, perusahaan itu dipaksa untuk melakukan rekayasa proses bisnis. Oke, yang kedua adalah sistem data dan pemrosesan skala enterprise, yaitu data mart dan data warehouse. Nah, ini data mart dan warehouse kita sebenarnya data mart tidak sama dengan data warehouse ya, ada banyak perbedaan. Nah, seperti ditunjukkan dalam tabel ini. Ini adalah beberapa perbedaan dari data mart dan data warehouse. Nah, sehubungan dengan filosofi Inmon dan Kimball yang berbeda, maka arsitektur data mart dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dependent data mart dan independent data mart. Nah, perbedaan dari kedua arsitektur tersebut hanya terletak pada ketergantungan sumber datanya terhadap data warehouse. Oke, dependent data mart ya, yang ini gambar dependent data mart, kalau ini adalah independent data mart. Dependent data mart ini berlaku sebagai komponen atau suatu bagian dari enterprise data warehouse. Data mart dibangun dengan cara ekstrak data dari data warehouse. Di lain pihak, pada independent data mart atau Kimball-Edford-Cat ya, ini si teorinya Kimball, dibangun dengan cara ekstrak langsung dari berbagai source system. Nah, ini yang independent. Berbeda kan ya? Kalau ini dependent, jadi data disatukan dulu kemudian dipisah. Kalau ini enggak, dari dipisah kemudian baru disatukan. Independent data mart tidak tergantung pada pusat penyimpanan data seperti data warehouse ya. Nah, ini disebut juga sebagai data warehouse bus structure. Oke, kedua arsitektur di atas menentukan bagaimana data mart dibangun. Oleh karena itu, bisa dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu dengan top down dan bottom up. Nah, kalau top down itu artinya awalnya dibangun dengan enterprise data warehouse lebih dahulu, nah belakangan baru diturunkan ke departemen untuk menjadi data mart. Kalau dengan bottom up, itu maksudnya awalnya dibangun dengan data mart, nah belakangan beberapa data mart yang berfungsi conform di dimension bisa dirangkai menggunakan jalur bersama yang disebut arsitektur data warehouse bus atau RAP Kimball ya. Oke, data mart itu adalah penyimpanan data pendukung keputusan dalam sebuah database untuk memenuhi kebutuhan satu bagian dari perusahaan. Nah, data warehouse adalah penyimpanan data pendukung keputusan dalam sebuah database yang terintegrasi untuk seluruh perusahaan secara keseluruhan. Data mart atau data warehouse ini memuat file-file database yang terintegrasi
yang diturunkan dari sistem ERP dan non-relasional yang diperoleh dari sumber lain seperti penelitian pasar, laporan kredit, artikel koran, dan sebagainya. Data dalam data mart dan data warehouse disimpan per subjek. Ada lagi data mining, adalah suatu teknik yang untuk menemukan pola atau kaitan antara item data dalam database. Contohnya adalah seorang pengguna dapat menggunakan aplikasi statistik untuk menganalisis variabel yang menentukan kenaikan atau penurunan laba di sebuah supermarket. Model yang ditemukan berguna untuk memprediksi laba toko di masa yang akan datang. Oke, data mart dan data warehouse juga dapat diimport oleh pengguna untuk analisis. Nah, pengguna dapat menggunakan data untuk menghasilkan berbagai jenis laporan dan analisis. Oke, yang ke-10 adalah sistem antar organisasi, ya. Jadi sistem antar organisasi ini ada 4, yaitu dengan internet commerce atau electronic commerce, kemudian dengan POS, point of sale, kemudian dengan electronic fund transfer system, dan electronic data interchange system. Oke, dengan internet kita mulai yang pertama yaitu internet commerce ya. Jadi internet commerce ini adalah pemakaian internet untuk melakukan pertukaran data elektronik antar partner dagang. Nah, electronic commerce ini memiliki konsep yang lebih luas. Pemakaiannya berbagai jenis jaringan termasuk internet untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, e-commerce ini tersebut mencakup aktivitas seperti membuat situs untuk mengiklankan produk, kemudian untuk mengungkapkan profil perusahaan, untuk melakukan konferensi jarak jauh, untuk melacak order dan mempercepat pengiriman produk, dan untuk mengumumkan lowongan kerja yang ada. Nah, dengan e-commerce ini dapat meningkatkan profitabilitas dan produktivitas, kemudian memperluas pangsa pasar, merampingkan operasi dan perusahaan, kemudian yang keempat, mengotomatisasi layanan ke perusahaan. Nah, ini yang kedua adalah dengan POS sistem ya, atau point of sale ya. Jadi POS ini ya, terminal POS ini merupakan sistem pemrosesan transaksi secara real time. Jadi merekam transaksi penjualan pada saat terjadinya transaksi dengan menggunakan data ke dalam sistem ataupun yang disebut scan ya. Dia jadi pakai scanner ya. Sistem POS ini, point of sale ini berguna untuk mempercepat layanan ke konsumen, dapat mengurangi biaya, kemudian mengefisiensi pemrosesan pesanan, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, semua terminal POS terkoneksi dengan prosesor sentral. Oke, kemudian yang ketiga adalah Electronic Data Interchange System. Jadi, dengan Electronic Data Interchange System memfasilitasi peralihan informasi transaksi bisnis dari sebuah komputer dalam sebuah perusahaan ke komputer di perusahaan lain. Ya, ini atau kita singkat sebagai EDI ya. Jadi EDI ini memfasilitasi peralihan informasi transaksi bisnis dari sebuah komputer dalam suatu perusahaan ke komputer perusahaan lain, ya. Jadi nggak cuma perusahaan itu, tapi bisa ke perusahaan lain. Ya, contohnya adalah pihak yang terlibat dalam pertukaran informasi tersebut itu partner ya. Jadi antara si distribusi, pabrik, dan pemasok. Contohnya EDI ya singkatan dari Electronic Data Interchange ini, itu paket aplikasi yang dapat mengkonversi dokumen seperti order pembelian, faktur, serta pengiriman barang, dan surat muat menjadi bentuk web yang dapat ditransmisikan secara elektronik antar partner dagang. Oke, ini saya jelaskan lagi yang EDI. Jadi EDI itu, jadi antara kita, misalnya kita adalah perusahaan dan pemasok, itu kita mempunyai informasi ya. Kita ibaratnya bisa saling bertukar informasi ya. Yaitu dengan EDI. Misalnya kita perusahaan dengan pemasok langganan kita, ternyata persediaan kita sudah habis. Itu tanpa kita menginformasikan dari pihak pemasok kita sudah bisa langsung mentransfer persediaan itu, langsung mengirim persediaan itu ya. Kenapa? Tanpa kita memberitahu, karena sudah ada sistem yang dinamakan EDI. Oke, yang ke-11 yaitu mengotomatiskan pemrosesan pesanan penjualan dan teknologi batch ya. Oke, dimulai dari siklus pendapatan. Nah, ada dua keunggulan dari otomatisasi adalah penghematan biaya dan pengurangan kesalahan.
Dengan mengotomisasi fungsi akuntansi, perusahaan dapat mengurangi jumlah staf akuntansi dan risiko kesalahan administrasi. Tahap-tahap pemrosesan komputer yaitu pertama adalah pemasukan data, kemudian pengeditan, dan yang keempat adalah prosedur pembaharuan atau update ya. Nah, ini contoh rekayasa ulang pemrosesan pesanan penjualan dengan teknologi real time. Oke, yang ke-12 yaitu rekayasa ulang pemrosesan pesanan penjualan dengan teknologi real time. Nah, sistem ini menyediakan masukan dan keluaran secara real time dengan pembaharuan batch hanya pada beberapa file master. Nah, yang pertama adalah prosedur pemrosesan transaksi. Yang pertama yaitu prosedur penjualan. Jadi dengan menggunakan komputer yang terhubung ke sistem pesanan penjualan, staf melaksanakan tugas di bawah ini secara real time ya. Jadi sistem mengakses file pembantu persediaan dan memeriksa ketersediaan barang. Kemudian jika kredit disetujui, sistem memperbaharui saldo pelanggan saat ini untuk merefleksikan penjualan tersebut dan mengurangi persediaan sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Kemudian, sistem secara otomatis mengirim pesan elektronik ke gudang dan dokumen pengiriman ke departemen pengiriman dan mencatat penjualan pada file penjualan yang belum dipenuhi. Kemudian yang kedua yaitu prosedur penggudangan ya. Nah, terminal komputer staf penggudangan segera mencetak dokumen pengeluaran barang yang dikirim secara elektronik. Nah, kemudian staf akan mengambil barang dan mengirimkannya bersama dengan salinan dokumen pengeluaran barang ke departemen pengiriman. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan prosedur pembaruan file master. Contohnya secara real time ya. Keunggulan real time itu apa sih? Keunggulannya adalah pemrosesan real time akan sangat menyederhanakan siklus kas perusahaan. Kemudian dapat memberikan perusahaan keunggulan bersaing di pasar. Kemudian prosedur manual cenderung menghasilkan kesalahan administrasi seperti kesalahan pada nomor akun, nomor persediaan yang tidak valid, dan kesalahan pada perhitungan harga. Nah, akhirnya pemrosesan secara real time juga mengurangi pemakaian kertas. Prosedur penerimaan kas otomatis ya, ini sih juga menjelaskan tentang prosedur penerimaan kas otomatis ya. Oke, di sini prosedur penerimaan kas adalah sistem batch alami. Poin-poin dalam sistem ini adalah yang pertama prosedur pembaharuan, yaitu ruang penyimpanan dokumen, adanya departemen penerimaan kas, departemen piutang usaha, dan departemen pemrosesan data. Oke, ke yang ke-13 kita belajar tentang POS, tadi point of sale ya. Point of sale ini biasanya digunakan oleh toko bahan makan atau bahan makanan, pusat pertokoan atau jenis penjualan eceran lainnya. Ya, contoh seperti di Alfamart lah ya. Itu sudah pakai point of kalau kita beli kan nama dia di scan ya. Nah, itu sistem point of sale. Nah, perusahaan tidak menyimpan rekening pelanggan, persediaan disimpan di toko tidak terpisah di gudang, dan para pelanggan secara langsung mengambil barang yang akan mereka beli dan membawa ke kasir pembayaran di mana transaksi dimulai. Oke, contohnya misalnya prosedur harian. Pertama, kasir memindai label kode produk universal pada barang yang dibeli dengan pemindai sinar laser. Kemudian, ketika seluruh UPC selesai dipindai secara otomatis menghitung pajak dan potongan harga dan total transaksi. Nah, staf memasukkan transaksi ke dalam sistem POS melalui papan ketik ya atau keyboard ya, dan catatan penjualan ditambah pada jurnal penjualan pada saat itu juga. Pada akhir pergantian staf, pengawas membuka mesin kasir dan dapat mengambil gulungan kertas internalnya. Nah, ketika isi laci tersebut selesai dihitung, staf penerima uang tunai menyiapkan dokumen pemeriksaan uang tunai dan memberikan satu salinan kepada staf penjualan. Oke, yang kedua adalah tadi yang pertama sistem dengan prosedur harian, yang kedua yaitu bisa dengan prosedur akhir kerja. Di sini program batch merangkum penjualan dan jurnal penerimaan kas, kemudian menyiapkan voucher jurnal dan membukukan ke rekening buku besar umum sebagai berikut. Nah, dia langsung membukukan ke rekening buku besar. Oke, ini adalah gambar dari sistem POS ya. Flowchart-nya ya.
Oke, kita langsung aja ke 14, yaitu rekayasa menggunakan EDI. Yang tadi ya, EDI Electronic Data Interchange. Jadi, EDI ini dibuat untuk mempercepat transaksi rutin antara produsen dengan pedagang grosir, dan antara pedagang grosir dengan pedagang eceran. Nah, EDI ini mewakili susunan bisnis yang unik antara pembeli dan penjual, di mana mereka sebelumnya menyetujui ketentuan dari hubungan kerja mereka. Masalah EDI adalah bagaimana memastikan tanpa adanya pengesahan hanya transaksi yang valid saja yang diproses. Oke, kemudian yang ke-15 yaitu dengan rekayasa ulang dengan menggunakan internet. Oke, berbisnis di internet ya. Ribuan perusahaan di seluruh dunia sudah membuat homepage di internet untuk mempromosikan produk mereka dan melakukan penjualan. Nah, dengan masuk ke laman penjualan internet ya, internet dari komputer, pelanggan dapat memperoleh akses daftar barang penjual, kemudian melihat barang yang tersedia dan memesan. Yang ke-16, pengendalian pertimbangan pengendalian untuk sistem berbasis komputer ya. Sesi dari bagian ini membahas hubungan antara pengendalian internal dan alternatif teknologi pemrosesan berbasis komputer. Nah, resiko-resiko yang mungkin terjadi akan diidentifikasi dengan otorisasi, kemudian dengan pemisahan tugas, dan dengan supervisi. Kemudian dengan pengendalian akses, catatan akuntansi, ya, dan verifikasi independen. Ke-17 yaitu sistem akuntansi berbasis PC. Sistem akuntansi berbasis PC. Di sini pasar menawarkan ratusan sistem akuntansi berbasis PC. Aplikasi PC dibuat untuk sistem yang bersifat umum sehingga pasar memenuhi banyak keinginan pengguna. Nah, kebanyakan PC didesain dengan sistem modular. Oke, masuk ke submateri yang ke-18 ya. Jadi berbagai ilmu pengendalian PC. Jadi sistem akuntansi PC menciptakan masalah pengendalian yang unik bagi akuntan. Nah, resiko timbul dari kelemahan yang melekat pada lingkungan PC. Pemisahan tugas yang pertama ada sistem manual. Kewenangan ini sama dengan memberikan penugasan pemasukan data piutang dagang, utang usaha, penerimaan kas, dan pengeluaran kas pada satu orang. Resiko ini menjadi semakin besar ketika orang yang sama juga bertanggung jawab atas penyesuaian aplikasi yang dijalankan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian akses. Sistem PC biasanya tidak cukup menyediakan pengendalian pada akses ke file data. Solusi atas masalah ini mencakup enkripsi data, kemudian penguncian, dan alat pengamanan fisik. Yang ketiga adalah catatan akuntansi, yaitu lingkungan PC sering mengalami kehilangan data yang mengancam catatan akuntansi dan jejak audit, kemudian kegagalan disket komputer, dan menerapkan sebab utama dari kehilangan data. Oke, itu materi yang sudah kita bahas tentang topik hari ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.